Lama tak terdengar kabarnya, Manohara Odelia tiba-tiba viral dan trending di media sosial. Lama tak terdengar kabarnya, Manohara Odelia tiba-tiba viral dan trending di media sosial. Mano trending gara-gara surat terbuka untuk media massa dan media sosial di seluruh Indonesia kalau Mano tidak mau terus disebut dalam narasi sebagai mantan istri Pangeran Kelantan. Karena Mano sekarang lagi happy-happy punya pacar baru, konten kreator asal Denmark yang banyak bikin konten di Indonesia, Christian Hansen. Tidak diketahui pasti kapan tanggal jadian Mano dan Hansen. Yang jelas, awal tahun 2026 ini, Mano masuk dalam rekap komplikasi foto Hansen selama tahun 2025 yang diposting di media sosialnya. Nah, cuma publish punya pacar baru, bule Denmark, Manohara juga bikin pengumuman mengejutkan kalau ia sudah memutuskan kontak dan hubungan silaturahmi dengan ibu kandungnya, Daisy Fajarina. Mano mengambil keputusan ini karena ia mengalami trauma masa lalu dan menganggap ibunya hanya memanfaatkannya sejak usia belia. Mano menganggap putus kontak dengan ibunya sebagai salah satu upaya untuk penyembuhan diri dan menjauhkan dari lingkungan yang dianggapnya toksik. Kalau fakta yang ada itu mencemarkan nama baik mereka, ya that's beyond my control gitu kan. Aku kan hanya ngomong ke media, ke press yang apa adanya aja. I was just telling my story dari pihak aku. Seperti mereka yang sebelum aku berhasil pulang kan banyak banget orang yang disuruh ngomong-ngomongin fitnah yang bilangnya mama bohong, yang aku sebenarnya senang. Tapi alhamdulillah aku berhasil keluar dan berhasil pulang. Aku sendiri bisa ngomong my experience dari mulutku sendiri gitu. Jadi kalau mereka merasa itu keberatan ya I can't do anything about it, tapi menurut aku sih seharusnya enggak ya. Kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan pemain sinetron Andres Adelio terhadap Friselda Prilea atau Ical sudah berproses di Polda Metro Jaya. Andres yang dilaporkan Ical terancam dengan hukuman 12 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Di balik bayang-bayang hukuman penjara dan denda ratusan juta, terkuak fakta mencengangkan. Selama kurun waktu September 2024 sampai dengan Mei 2025, Andres yang beberapa kali melakukan hubungan dengan Ical, diam-diam ternyata merekam adegan tersebut. Dan rekaman video itu pun dijadikan Andres sebagai alat untuk mengancam dan memaksa Ical sampai akhirnya Ical hamil. Terlapor terpaksa melakukan hubungan layaknya dengan terlapor dikarenakan terlapor mengirimkan video yang mana video tersebut mengenai ada rekaman hubungan yang direkam tanpa sepengetahuan korban. Dia kasih saya gertakan untuk saya tetap stay sama dia dan gak pergi dari hubungan ini. Video yang divideokan tanpa sepertujuan saya. Baik dia dan keluarganya. Tapi nggak mau nahan-nahan orang untuk melakukan apapun. Sudah melakukan hal yang baik. Gitu loh, sudah melakukan semuanya sesuai komunikasi, semuanya kita juga udah ada kesepakatan. Lantas, akankah Ical menjadikan rekaman video tersebut sebagai alat bukti untuk memenjarakan Andres? Dari awal aku udah bilang kalau dia nggak mau tanggung jawab, aku akan viralin dia atau aku akan pakai jalur hukum. Tapi mungkin untuk dia itu hanya penggertakan sampai akhirnya dia lepas tanggung jawab. Dicap sebagai laki-laki tidak bertanggung jawab karena sudah menghamili Ical, Andres Adelio pun langsung bereaksi. Andres menduga Ical punya agenda terselubung dengan mengumbar aibnya di depan umum. Andres mengaku sudah ada kesepakatan antara dirinya dengan Ical untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Indikasinya? Kayaknya netizen Indonesia udah pinter deh. Kalau aku bacain komen-komennya mereka udah tahu kok tujuannya apa. Motifnya apa? Nggak tahu. Kalau memang kedua belah pihak sudah ada kesepakatan, terus akhirnya viral, mungkin
Menurut kamu apa Aku aja motifnya? nggak tahu kenapa dia seperti itu. Apa yang dicari mungkin? Apa Nggak yang tahu. dicari? Aku nggak mau komen. Kesepakatan antara keluarganya seperti apa sih Bang? Ada semua ada rapi. Berarti Semua ada keluargamu ketemu dengan keluarga beliau atau hanya dirimu yang menghadapi keluarga Aku beliau? perwakilan keluarga sama Bang Ramzi selaku pengacara karena mama papaku sudah memberikan surat kuasa untuk Bang Ramzi. Katanya nggak ada kesepakatan. Kesepakatan apa? Kalau ada kesepakatan kan ada hitam di atas putih kan? Ya udah, tanyakan saja ke dia kalau memang ada, silakan sampaikan ke penyidik. Sampai saat ini saya selalu meminta pertanggungjawaban dia untuk mempertemukan saya dengan keluarganya, tapi dia nggak pernah mau mempertemukan saya. Bahkan keluarga saya pun ditolak untuk datang ke rumahnya. Aib masa lalunya diumbar, nama baiknya tercemar. Karirnya terancam hancur. Andres Adelio pun tak tinggal diam. Dalam waktu dekat, ia siap menyerang balik Ical dan membongkar semuanya kepada halayak ramai. Nanti seperti tadi aku bilang di awal, kita pasti akan nanti undang teman-teman supaya lebih lebih hikmat. Bukti-bukti untuk membantah itu semua lu sudah siapkan. Banyak. Ada berapa bukti sih kalau jangan dulu, jangan sekarang dong. Itu kan peluru, nggak boleh seperti sekarang. Intinya ada. Saya pribadi mungkin dari awal saya tahu saya hamil, saya meminta pertanggungjawaban untuk dinikahi. Tapi sampai saat ini karena tidak ada itikat baik dan saya sudah melakukan semuanya sendirian, hanya saya dan keluarga saya hanya minta pertanggungjawaban, keadilan untuk anak saya melalui jalur hukum. Belum genap 2 bulan menikah dengan Ruli Anggi Akbar alias Ezel, komedian Boyan sudah diterpa ujian cukup dahsyat. Suami Boyan dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan pasal penggelapan dan penipuan oleh 2 rekan bisnisnya, Rio dan Marlin, karena diduga menggelapkan dana sebesar 300 juta rupiah. Ancaman 4 tahun penjara pun membayangi suami Boyan. Mediasinya buntu ya. Jadi kemarin kita udah sampaikan bahwa itu kan berakhir di tanggal 5. Jadi 5 Januari 2026 dan sekarang udah tanggal 6, maka kita melakukan upaya hukum. Tidak ada etikat baiknya untuk menyelesaikan sebagaimana dengan waktu yang kita berikan. Bukan LP ya pada Polda Metro Jaya dan alhamdulillah diterima dengan baik oleh pihak SPKT. Adapun pasal yang kami duga ya, di sini ada dua pasal, yang 492 dan pasal 486. Ancamannya 4 tahun. Ya memang dari awal itu sebelum ada perjanjian ini juga sudah mengenal ya, sudah ada komunikasi gitu dan orangnya juga sopan gitu ya. Kita lihatnya kan dosen ya, Gitu. sekolah tinggi ya. Ya. Harusnya kan berakhlak gitu ya. Suaminya dilaporkan ke polisi dan terancam hukuman 4 tahun penjara. Boyan terlihat santai saja. Boyan tetap melakukan kegiatannya sebagai artis, syuting, dan syuting. Ini pasti kalau pesan dari lama apa itu? PO. Inden. PO mah bus ya. PO Danto. Di balik padatnya aktivitas syuting, tersirat kalau Boyan sangat kecewa dengan kelakuan suaminya yang diduga melakukan aksi tipu-tipu investasi. Tak hanya Boyan, andai kata Ruli Anggi Akbar benar-benar terjerat kasus penipuan dan penggelapan uang, sahabat dekat Boyan, Anwar Sanjaya, sepertinya yang paling kecewa dan terpukul. Karena sebelum Boyan resmi menikah dengan Ruli, Anwar yang memberikan wejangan dan nasihat soal jodoh kepada Boyan. Selalu konsen banget sama Boyan. Bahkan sebelum Boyan kabar mau nikah, aku telepon Boyan, cari laki-laki yang bener ya, aku bilang itu, yang bener-bener sayang seutuhnya sama Boyan, mencintai apa adanya. Harus nyari suami yang bisa levelnya di atas Boyan dan melindungi lahir dan batin. Bahagia kita ya. Alhamdulillah bahagia. Ya, pokoknya doain aja mudah-mudahan kita langgeng jadi pasangan yang semua ya. Pokoknya bahagia terus ya. Amin. Semoga buat teman-teman mohon doanya yang baik-baik. Sebenarnya udah 2 tahun. Sudah 2 tahun, cuman memang sedikit tertutup. Karena kita kayak tadinya dipikir kita cuma kayak ya udah gitu, lama-lama dia nggak nyanyiin saya sama dia.
gas lah. Kan saya kan emang dari kemarin kan bilang ya ke teman media kan, saya nggak mau nyari jodoh, saya mau nyari pacar, nggak mau cari pacar, tapi mau nyari jodoh gitu kan, nyari pasangan hidup gitu loh kan, yang buat pacaran yang wasting kan pacaran udah ya terus akhirnya dia sama saya.